jika disebutkan sifat rahmat di dalam Al-Quran, maka di antara yang paling menarik adalah kata Allah, dia memiliki keistimewaan yang setidaknya menampilkan 3 hal utama. Di satu keistimewaan ini itu punya 3 nilai lagi. Yang 3 hal ini jika kita kemudian dalami maknanya, amalkan dalam kehidupan keseharian, maka kita akan mendapatkan bagian dari keistimewaan itu yang menjadi anugerah kehidupan di dunia sampai berpulang ke akhirat. 1, tidak disebutkan sifat rahmat dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada aspek yang pertama, yaitu ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dari mulai baligh sampai Anda hidup sampai dengan malam ini, misal waktu bagian Indonesia Barat, atau di tempat lain, belahan bumi lain, mungkin sudah pagi, atau ada yang baru kemudian masuk ke fase sore. Anda melakukan dosa sampai detik ini, kemudian Anda pelajari sifat rahmat yang tersebut dalam Al-Quran, Anda amalkan tuntunannya, maka seketika Allah akan ampuni semua dosa-dosa Anda. Ya, isyarat ini ditemukan di dalam Al-Quran, surah ke-39 Az-Zumar, ayat ke-53. Ya, Allah sampaikan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Lihat kalimatnya. Nabi Muhammad langsung Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling baik, Rasul yang dipuji oleh Allah langsung dengan ayat Quran turun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul yang disebut oleh Allah teladan bagi semua makhluk. Awas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul yang dipuji oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rasul yang disebutkan kemuliaannya oleh Nabi Isa. Dipilih Rasul terbaik untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Saking pentingnya rahmat ini, yang dipilih Rasul paling mulia. Kata Allah, kul, katakan Muhammad. Sampaikan. Sampaikan. Dan saya pilih kamu orang paling mulia, orang paling baik, paling terpercaya. Jangankan kawanmu, lawannya pun mengakui kamu orang baik. Bahkan kau disebut dengan Al-Amin oleh lawan-lawanmu sekalian. Yaitu mereka menyebut Al-Amin, Nabi orang baik, terpercaya. Cuman karena takut mereka kehilangan kedudukan dan takut tersaingi posisi mereka, maka mereka membenci Nabi. Tapi mereka mengakui beliau orang paling mulia. Kata Allah, hei orang paling mulia, katakan pada hamba-hambaku, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang mereka merasa banyak dosanya, lumur dengan maksiat, sampai merasa diri tidak suci, sampai merasa diri kotor, aku akan ampuni dosa-dosa mereka kalau mereka mau kembali kepadaku. Apa kalimat Allah ketika memberikan ampunan dari semua dosa itu? Kalimatnya sangat menarik teman-teman sekalian. Allah tidak menyebutkan sifat ghafir. Awas. Padahal Allah menyebutkan saya akan mengampuni dosa ketika hamba berdosa. Buka Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, kalau kamu mau taubat, aku ampuni dosamu. Pakai ghafir. Atau ghafar, ghafarun, sifat yang kedua ditemukan di Quran surah ke-71 ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah tidak menggunakan ghafir, tidak menggunakan ghafar atau ghafur. Innahu huwal ghafurur rahim. Tidak menggunakan, lihat baik-baik, ghafir, ghafar atau ghafur, tapi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Rahmatnya yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menurunkan rahmat pada seorang hamba, maka semua dosa yang pernah ia kerjakan diampuni seketika. Nah, bagaimana cara mendapati itu? Ini yang coba saya nanti akan uraikan dari akar persoalannya dulu. Sampai kita bisa tahu kenapa manusia bisa berbuat dosa. Dan saat berdosa itu, bagaimana cara cepat kita mendapatkan rahmat Allah. Jelas? Baik, saya mau konfirmasi sebentar. Adakah di antara kita saat ini yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, angkat aja begini. Tidak ada. Yang dosanya sedikit boleh? Yang banyak dosanya? Berarti kita semua sepakat, semua hamba Allah di sini memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya prasangka baik ya. Boleh jadi Allah melembutkan hati Anda datang ke sini, di antara anugerahnya Allah ingin ampuni dosa-dosa Anda semua pada malam hari ini. Karena nanti ada satu hadis menyebutkan ketika seseorang datang ke majlis ilmu, maka malaikat menaungi dia dengan sayapnya dan memohonkan ampunan kepada Allah. Begitu dia memohon, Allahumma gfirli, maka malaikat mengatakan amin. Ya Allah, mohon ampuni hambamu ini. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Itu ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233.
Jadi begitu Anda keluar, wa innal malaikata kata Nabi la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Diberikan ridhanya. Apa di antara makna ridhanya? Ampunan dari dosa. Di begitu Anda keluar, Anda mengatakan Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni dosaku. Kata malaikat amin. Inilah yang menimpa pada seorang yang pernah membunuh 100 orang. Disarankan oleh seorang syekh datangi majlis ilmu. Di jalan dia memohon ampunan. Begitu Allahumma gfirli, ampuni saya ya Allah. Malaikat mengatakan amin. Ampuni ya Allah, ampuni dia. Kemudian dia meninggal di pertengahan jalan, belum sampai di majlis ilmu. Belum sampai di majlis ilmu, meninggal dia. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Allah dakhalal jannah, masuk surga dia. Anda bayangkan, pembunuh 100 orang, bertobat kemudian, di pertengahan jalan ke majlis ilmu dia wafat, mendapatkan ampunan Allah. Maka bagaimana dengan Anda yang telah datang ke majlis ilmu, kalau tidak mendapatkan ampunannya, menurut saya ada kerugian besar yang tidak Anda dapatkan di malam hari ini.